para bunda atau teman-teman, kebetulan saya juga ibu 4 orang anak, rules untuk mengikuti webinar malam hari ini. Yang pertama, usahakan on cam ya. Jadi nanti di akhir kita mungkin lebih baik ada sesi foto-foto. Jadi nanti teman-teman jangan langsung keluar dulu, usahakan standby sampai akhir. Kalau bundanya harus nolonin anak dulu, mungkin bisa suaminya standby di Zoom ini. Kemudian aktif ya, para bunda boleh nanti kita sambil latihan perkenalan nama dari kota mana, jangan malu-malu biar teman-teman bisa dapetin manfaat dari webinar malam hari ini. Kemudian sampai akhir kita akan belajar, usahakan standby sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan untuk Oma, biar tidak distraksi, saya akan ada sesi tanya jawab selama 30 menit di akhir webinar ini. Jangan lupa dicatat, kalau bisa di-share tag Oma Lani di Instagram ya. Dan fokus dengan apa yang akan diajarkan sama Oma malam hari ini. Oke, udah siap ibu-ibu, bunda-bunda, ayah-ayah, sudah pada siap semua untuk menerima materi malam hari ini? Komen siap biar saya tahu. Sudah, insya Allah siap. Luar biasa sekali. Semangat. Siap. Banyak banget ya pertanyaan di grup yang saya rasa nih bunda-bunda bingung gitu. Berharap Oma bisa jawab gitu. Dan Oma kesulitan kalau harus balas-balasin di grup, banyak sekali tulisannya. Jadi mudah-mudahan bisa kita rangkum di webinar. Sekarang saya mau tahu dulu biar kita makin saat ini sedang hamil, baru melahirkan, atau sedang dalam program hamil. Boleh komen dulu para bunda? Ya, komen dulu, lagi hamil, sedang hamil. Wah. Ini kalau dikumpulkan semua seru ya. Hamil 27 minggu. Oh, alhamdulillah. Sedang program hamil juga ada, mudah-mudahan ini energinya kuat sekali menular ke yang lagi program hamil ya. Sedang hamil, aduh, oke, baik. Lagi dakdikdukder menunggu kelahiran, alhamdulillah luar biasa teman-teman yang lagi berjuang nih menunggu persalinan. Sudah selesai. The client review was brutal. Bunda-bunda, terima kasih atas antusiasmenya. Oke, saya mau This is fixable. Just use Grammarly. Grammarly can look through the proposal to find what's missing. And look, Grammarly knows the audience is non-technical, so it can take out the jargon and make the benefits easier to understand. Cool. And with Grammarly working across 500,000 apps and websites, para bunda, sehingga bunda merasa ini adalah jawaban buat para bunda. Biar trauma apapun yang saya punya nggak nurut. Masya Allah, baik. Disuruh istri, baik Bapak. Biar lebih tenang saat menghadapi persalinan. Karena takut sama persalinan, baik. Lagi hamil 35 minggu, lagi deg-degan. Lagi menyiapkan ini ya, jiwa raga mental ya. 4 kali melahirkan, luar biasa sekali memang rasanya, saya ngerti. Agak intermezzo jadinya nih. Supaya lebih mantap, nambah ilmu lagi untuk jadi ibu yang lebih baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sesuai banget sama topik yang akan kita bahas malam hari ini, tentang wariskan cinta, bukan. Oke, sudah siap ya semuanya? Sudah siap belajar? Sudah siap buku? Sudah siap pulpen? Mantep buat teman-teman semua yang lagi persiapan melahirkan, khususnya ini lagi bersiap menanti buah hati. Udah siap semua para bunda? Para bapak-bapak juga sudah pada siap nih semuanya? Boleh komen siap? Oke, terima kasih. Ready dong? Sudah nunggu ya berhari-hari. Saya mendampingi Oma Lani yang merupakan bidan dan juga certified hipnoterapis dan Indonesia. Kayaknya nggak layak kalau saya yang menjelaskan tentang beliau. Kita langsung panggil aja. Oma, apakah Anda ada di sana? Selamat malam. Halo, Baik. Oma, Apa kabar bunda semuanya? Ya. Sehat semuanya? Oke, Oma, saya titipkan ya untuk webinar malam hari ini ke Oma Lani. Silakan Oma, waktu dan
tempat, saya Oke, persilahkan. makasih, Mak. Oke, selamat malam Ayah dan Bunda semuanya yang udah hadir. Dan selamat malam juga buat adik-adik atau dede bayi yang ada di dalam rahim ibu. Yuk, dua tangannya coba sentuh di perut. Malam, Dek. Salam kenal. Ini yang di depan namanya Oma Lani. Nah, kita sama-sama belajar ya bagaimana sih caranya supaya nanti lahirannya itu nyaman. Nah, tadi udah diperkenalkan sedikit oleh Mak Gomai bahwa nama saya Lani Kuswandi. Kebetulan saya perawat bidan dari Karolus dan saya terakhir sebagai trainer hypnobirthing, Nah, kenapa sampai saya kok belajar hypnobirthing gitu ya? Jadi ceritanya sebenarnya panjang, nanti akan saya ceritakan satu demi satu dan tentunya akan banyak bermanfaat buat kita semuanya. Nah, sebenarnya berawal, next slide please. Nah, berawal dengan bertemunya saya dengan Dr. Tubagus Erin Kusuma almarhum. Beliau adalah seorang SPKJ, konsultan ya, dan medical hypnotherapist di Rumah Sakit Angkatan Darat, Gatot Subroto. Nah, saat itu pertemuan sakit yang membawa berkah gitu ya. Jadi saya sakit waktu itu hepatitis A, OTPT saya sampai 2.600, tinggi sekali itu. Dan sebetulnya sakitnya itu karena stres sehingga liver saya marah gitu ya. Marah akhirnya kena virus hepatitis A. Nah, Dokter Erwin melakukan hipnoterapi ke saya itu hanya dengan telepon tiap hari, kemudian dianjurkan saya tenang. Tentunya saya selain ke Dokter Erwin sebagai psikiater, saya juga ke dokter internis. Kalau dokter internis sudah bilang, kamu harus hospitalize Lani katanya. Nanti anak suami kamu bisa ketularan. Terus saya bilang, saya bisa isolasi dok. Saya makanan diet, nah tiap hari benar-benar memberikan afirmasi, kemudian merelaksasi saya adalah dokter Erwin. Kelihatannya simpel sekali, tapi ternyata penyakit hepatitis saya yang OTPT-nya 2.600 itu cepat menjadi normal, hanya dalam waktu hampir 3 minggu. Nah, disitulah saya jatuh cinta dengan hipnoterapi. Kok bisa gitu ya? Kok bisa begitu cepatnya? Udah dijelaskan sama dokter, tapi saya belajar hipnoterapi, kemudian ikut sertifikasi dan membantu dokter Erwin. Nah, suatu hari dokter Erwin ini mengamati klien-kliennya yang datang dibawa kedua orang tuanya ke tempat beliau, itu makin hari makin banyak anak-anak, karena beliau psikiater anak. Dan dari hasil anamnesa ternyata dimonitor, sebetulnya asal muasal gejala sakit jiwa anak ini adalah karena ibu yang hamil stres. Jadi udah kelihatan skor stresnya itu tinggi, kemudian hamil melahirkan. Nah, di situ saya dipanggil sama beliau. Kamu sebagai bidan, kamu tertarik nggak sih memberikan hipnoterapi untuk ibu hamil? Saya bilang, aduh kayaknya enggak dok. Karena apa? Karena saat itu tahun 2002. Orang mendengar kata hipnoterapi itu rasanya udah takut banget gitu. Mendingan nggak ketemu karena takut nanti diperlakukan seperti di TV katanya ya. Takut nanti nggak terkontrol, takut ATM-nya dikuras. Jadi banyak sekali image negatif. Tapi untungnya saya buka di internet waktu itu, wow ternyata di luar negeri udah marak banget gitu. Di semua klinik-klinik bersalin itu rata-rata mengembangkan hypnobirthing, hipnoterapi untuk ibu hamil. Nah, akhirnya saya mulai tergerak nih. Kalau memang bisa membantu Dokter Ewin, kenapa enggak? Jadi akhirnya Mak, saya cari pelatihan yang paling dekat waktu itu adalah di kota Perth, Australia. Nah, trainernya adalah, jadi akhirnya saya belajar di sana selama 1 minggu dan waktu itu Tantan putri saya menemani saya di sana juga 1 minggu. Nah, di sana saya banyak sekali mendapatkan insight, terutama hipnoterapi untuk ibu hamil yang namanya hypnobirthing. Dan pulang ke Indonesia akhirnya saya kembangkan betapa sulitnya karena saya sendiri
Di saat saya patah semangat, saya cerita dengan dokter, "Ini kayaknya aku nggak sanggup, Dok," gitu. Selalu dia bilang, "Semangat," katanya, "untuk merubah dunia hanya butuh satu orang yang konsisten. Semangat lagi," gitu ya. Terus seperti itu, karena nggak, "Aduh udah seberapa bulan nggak dapet klien," gitu. Nah, untungnya banyak teman yang bisa bantu, sehingga hypnobirthing berjalan sampai hari ini. Next slide, please. Nah, sebetulnya Bunda tahu nggak sih, kenapa kok sekarang ini di tahun yang disebut tahun Year of Mental Health itu muncul banget. Jadi tujuan Dr. Erwin dari tahun 2002 itu beliau udah tahu ini bakalan di tahun 2000 ke atas. Banyak anak-anak yang stres dan banyak orang yang stres karena trauma sejak di dalam kandungan. Karena trauma di saat anak-anak. Kadang juga trauma terjadi kita waktu dewasa. Nah, ternyata Dr. Erwin udah meninggal 7 tahun yang lalu. Dan ternyata benar sekali saat ini banyak sekali yang kita hadapin, semua bicara mengenai trauma, trauma, trauma. Trauma dari generasi ke generasi. Trauma yang diturunkan. Jadi, wow, luar biasa. Nah, kenapa sampai saya beraktivitas sampai hari ini? Karena saya pun juga banyak pengalaman, bukan saya menjadi manusia yang sempurna gitu ya. Pada diri sendiri, ke anak-anak, ke klien gitu. Jadi dari situ saya mulai bebenah. Nah, waktu mempraktekkan memang susah, tapi tetap semangat. Kemudian klien dulu yang ikut hypnobirthing itu saya temani satu-satu melahirkan. Dan ternyata dari 10 klien yang saya temani itu 8 melahirkan nyaman banget gitu kan. Wow, berarti ilmu ini memang bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi saya lebih semangat untuk mempraktekkan kepada ibu hamil dan pasangannya. Jadi selama ikut hypnobirthing itu ibu hamil nggak sendiri, berpasangan. Karena di saat ibu hamil, itu terjadinya kan sperma ketemu dengan sel telur. Dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa atau Tuhan dan dititipkan di dalam rahim ibu. Rahim ini dari bahasa Arab yang artinya adalah kasih dan sayang. Jadi kenapa topik kita ambil kali ini adalah wariskan cinta bukan trauma, karena sesungguhnya itu yang dibutuhkan oleh janin kita. Nah, persiapan mental menjadi sangat penting. Bahkan 80% sebenarnya mental itu memegang peran penting. Kadang-kadang kalau saya lihat ibu saat melahirkan bisa teriak-teriak, bisa jambak-jambak suaminya gitu kan. Apakah dia sadar melakukan itu? Nggak sadar sebetulnya. Nah, kalau kita stres, apa yang terjadi? Stres ini akan mempengaruhi kesehatan kita, kemudian juga sampai ke seluler. Nah, kalau sel-selnya sel yang terisi 70% air, kalau bayi 92% air, kalau dia berkembang nggak baik atau bentuknya menjadi berbeda, tentunya pada saat menyerap nutrisi, vitamin menjadi berbeda juga. Kadang-kadang mungkin vitaminnya baik, tapi nggak bisa diserap dengan baik, sehingga fungsinya nggak bekerja di diri manusia, di diri kita, di diri ibu hamilnya. Next, please. Nah, ini tadi ya, sampainya obat vitamin yang berfungsi normal. Kalau kita tenang, sebetulnya dia akan lebih diserap oleh sel-sel yang paling ujung. Mau buat Ini website adalah tapi belum penelitian dari seorang bapak di Jepang yang namanya Masaru Emoto. Next slide, please. tahu mau hosting di mana. Dewa Web Nah, aja. beruntungnya, Server Dewa Web saya menggunakan punya teknologi. kesempatan bertemu dengan seorang ibu bidan, disebutnya spiritual midwifery. Namanya adalah Elena Tonetti Vladimirova. Nah, beliau berasal dari Rusia dan hampir semuanya persalinan bayi-bayi di sana itu lahir di air. Dan beliau mengajarkan di saat ibu itu mau hamil, persiapannya itu nggak cuma fisik aja. Jadi rata-rata kalau sekarang di Indonesia itu persiapan fisik 1000 hari pertama. Tapi nggak pernah sekali dibahas mental. Padahal mental itu sangat penting banget gitu. Nah, Elena setelah membimbing banyak ibu, akhirnya buat penelitian. Dan penelitiannya itu menghasilkan angka bahwa anak-anak yang dipersiapkan kehamilannya secara mental, secara fisik, dan secara spiritual, mereka mempunyai kecerdasan IQ yang tinggi, kemudian fisiknya juga sehat, dan mereka punya budi pekerti yang baik. Nah, ini menarik sekali penelitiannya beliau.
dan programnya beliau namanya Limbic Imprint Recording. Sebenarnya sama dengan hypnobirthing, hanya kalimatnya aja berbeda. Next slide, please. Nah, bagi Elena, mental ini yang paling penting untuk melahirkan anak yang sehat lahir dan batin. Jadi rata-rata kalau saya lihat di Indonesia bisa pesta, mungkin mau menikah tuh pestanya bisa miliaran. Tapi untuk menginvestasikan, menyehatkan batin itu masih kurang sekali. Untuk merilis trauma-trauma yang udah tersimpan selama ini, bahkan mungkin mereka ngelirik aja nggak mau. Tapi kok dibilang pesta, kemudian baju, kemudian apa lagi? Dandan gitu ya, miliaran oke gitu. Kadang-kadang yang nggak miliaran pun sampai ngutang pun oke gitu. Jadi di sini ironis banget. Di sana udah berkembangnya seperti itu, di sini masih ketinggalan banyak sekali. Makanya kita selalu rajin mengedukasi dan untung banget malam ini kita ketemu dengan Mbak Diah dan teman-temannya yang sama-sama berjuang untuk mengedukasi kepada Ibu dan Bapak. Next slide, please. Nah, trauma mengakibatkan faktor penyulit di saat hamil atau melahirkan. Ibu kebayang nggak kalau ibunya takut, panik, cemas. Di saat lahiran itu sebetulnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi kalau kita cemas, takut, panik, atau apapun emosi-emosi yang kita rasakan, gerbang bawah sadar itu akan terbuka di saat kita kondisinya stres atau di saat kita dalam kondisi yang tenang. Jadi kalau hipnoterapi, kita berusaha menenangkan pikiran, fisik, nafas, kemudian kita berikan sugesti atau afirmasi atau visualisasi. Sedangkan kalau kita dalam saat mau melahirkan, itu kita dalam kondisi emosi terbuka, jadi gerbang bawah sadar ini akan keluar semuanya, isi simpanannya di situ. Jadi ibaratnya pikiran manusia itu seperti komputer yang hidup, atau disebutnya biokomputer. Kalau di komputer kita nggak suka dengan rekaman yang ada di dalam software, kita tinggal tekan aja, del, selesai gitu. Karena oleh pembuat komputer dikasih tombol, karena itu benda mati. Tapi kalau manusia ini benda hidup, jadi nggak dikasih tombol sama Tuhan, tapi manusia dikasih akal untuk melakukan sesuatu lebih baik demi kebaikan. Nah, itulah yang diceritakan oleh Elena dan sebetulnya banyak sekali kalau lihat di YouTube dia cerita kalau anak yang lahir dari ibu yang trauma, kadang-kadang bisa dia nggak tahu passion dalam kehidupannya. Jadi dia nggak tahu kenapa lahir di dunia, dia nggak tahu mau lahir menjadi apa. Sekolah aja kadang-kadang bisa pindah dari jurusan ini, pindah ke jurusan ini nggak cocok, pindah lagi ke jurusan itu. Nah, sebenarnya banyak sekali yang kita bisa pelajari dari hal-hal sekitar trauma selama kita di dalam kandungan dan 7 tahun pertama. Nah, saat melahirkan banyak aksi yang nggak disadari, terutama kita harus ngerti mengenai gerbang bawah sadar atau gerbang pikiran kita. Nah, apa sih gerbang pikiran kita itu kita pelajarin sebentar ya, supaya lebih terbuka. Oke. Nah, oke, next slide please. Oke, nah ini adalah gambaran sebongkah gunung es. Kalau kita lihat bongkahnya di atas ini diibaratkan seperti pikiran sadar manusia. Nah, yang di bawah ini adalah pikiran bawah sadar manusia. Nah, kalau orang hamil itu rata-rata semua beritanya tuh melahirkan tuh sakit. Melahirkan tuh sakit banget gitu kan. Sampai di acara TV pun itu menayangkan melahirkan itu nafas aja kayak nafas orang asma, gimana mau lahir bayinya gitu. Jadi kayaknya memang perlu diedukasi ulang bahwa sebetulnya setiap persalinan itu akan menjadi proses yang individual. Setiap orang berbeda-beda. Nah, tentunya perlu kesiapan. Tapi orang pedalaman kenapa nggak ada persiapannya ya? Nah, karena mereka benar-benar menganggap bahwa melahirkan itu adalah sebuah proses yang alami. Jadi ya, dia alami dengan kejadiannya seperti itu ya lakukan aja gitu ya. Nah, pikiran sadar ini terpakai misalnya dalam kegiatan sehari-hari untuk menganalisa, memutuskan sesuatu ya. Dan biasanya kondisi stres di sini. Gelombang otaknya kalau dicek itu dalam kondisi beta. Beta itu cepat gerakannya gitu. Nah, di saat kita relaksasi, tenang, rileks gitu, critical area bisa terbuka seperti gerbang bawah sadar, gerbang.
benar-benar seperti pintu dia akan buka. Dan critical area terbuka hanya dalam 2 hal. Yang pertama, di saat kita rileks, dia akan buka. Kemudian kita masukkan sugestinya. Yang tadinya di bawah sadar karena melahirkan itu sakit, panik, cemas, kita kasih afirmasi yang positif. Melahirkan itu sebuah proses yang alami, nyaman, lancar, minim trauma, dan diulang-ulang. Pengulangan sangat penting ya. Nah, bagaimana dengan pikiran bawah sadar kita? Pikiran bawah sadar ini sifatnya netral dan sugestif. Dan otak dalam kondisi rileks. Rileks itu ada tahapannya. Berada di irama alfa, theta, atau delta. Untuk mencapai rileks, biasanya sarannya kita fokus. Fokus dengan satu hal, fokus dengan satu titik. Fokus dengan satu titik biasanya kalau kita lihat di acara TV, tatap mata saya. Itu salah satu kita fokus ya. Pada saat fokus, biasanya otaknya akan masuk ke alfa. Nah, nanti ada tahapan-tahapan untuk melakukan deepening. Sehingga kita bisa masuk alfa, bisa masuk theta, bisa masuk ke delta. Melahirkan kalau hanya menggunakan pikiran sadar yang punya potensialnya 12%, ibu nggak akan kuat. Kita harus akan menggunakan pikiran bawah sadar. Di sini kekuatan energinya besar sekali. Jadi pada saat kita mau cek otak, apakah aku bisa merelaksasikan otak? Biasanya pakai alat yang namanya EEG. Di EEG itu pada saat kita mau rileks, mau lihat gelombang otak, biasanya dipasang kabel dulu elektrod disambungkan ke monitor. Kemudian dipandu, tarik nafas panjang, buang nafas pelan-pelan, pikiran berada di sini. Kalau pikirannya tuh mikir, aduh aku pengen makan gado-gado, itu dia langsung pindah ke beta, mikir. Jadi kalau dalam 10 menit, betanya itu 6 menit, kita belum rileks, baru kita berbaring doang bisanya. Jadi begitu halusnya getaran pikiran kita dan harus dijaga pikirannya. Nah, ini yang kita harus lakukan buat ibu yang sedang hamil dan juga ayah. Jadi nggak bisa hanya ibu aja, karena nantinya ayah akan berperan mendampingi setiap detik di kamar bersalin. Dan pendamping yang paling baik, the best pendamping adalah suami, karena yang kekuatan cintanya besar. Sehingga bayi akan happy banget kalau ditemani ayah pada saat ibunya melahirkan. Oke, next slide please. Mudah-mudahan ini jelas ya. Oke, 88% tindakan kita takdir yang dijalani. Bermula dari program pikiran bawah sadar. Kemarin saya baru ketemu dengan Bapak tukang sampah yang biasa mengambil sampah di rumah saya. Terus saya tanya, kok Bapak ada pengawalnya nih, masih anak-anak, kira-kira umur 12 tahun. Oh iya nih anak saya Bu, katanya kenalin ya, nanti kalau saya nggak bisa anak ini yang ngambil. Masih anak-anak 12 tahun, saya bilang, ya nggak apa-apa gitu. Emang nggak sekolah, udah nggak sekolah katanya. Ya anak tukang sampah juga jadinya tukang sampah. Nah loh, belum tentu sebetulnya anak tukang sampah harus jadi tukang sampah, tapi ayahnya udah bilang seperti itu, anak tukang sampah, ya jadinya tukang sampah gitu ya. Jadi biasanya bermula dari orang tua yang nggak tahu hukumnya, dan karena nggak tahu, makanya kita kasih tahu hari ini. Hati-hati pada saat bertutur kata. Kata-kata adalah energi dan kata-kata adalah sugesti. Kata-kata adalah doa. Jadi mulai hari ini selanjutnya, kalau bertutur kata, mikir dulu. Hati-hati banget ya. Karena kata-kata itu bisa menjadi realita. Dan apa yang kita sampaikan keluar dari mulut, alam semesta akan merekam. Dan akan dikembalikan ke orangnya. Jadi pada saat kita niat itu enggak cuman hanya membacakan kalimat, tapi benar-benar energinya nyampe dan akan kembali ke kita. Oke, next slide please. Nah, program pikiran bawah sadar dimulai sejak anak usia 0 tahun dari dalam kandungan. Janin tuh baru punya rasa. Kemudian nanti kalau udah 1 tahun, dia mulai punya otot yang kuat, mulai punya kemauan untuk menolong diri sendiri. Jadi setiap fase itu ada tahapan-tahapan pembinaan. Pembinaan mulai dari dalam kandungan adalah diterima. Janin diterima dan tidak diterima akan menjadi berbeda. Suatu hari saya meditasi di Bali, kemudian meditasi ikut yang 1 minggu.
ada seorang ibu digendong dalam kondisi nggak bisa berjalan. Terus saya tanya, "Ibu sakit apa?" "Saya sakit lupus," katanya. Selama meditasi, perhatian saya itu khusus banget sama ibu ini, karena ibu ini kenapa ya kok bisa kena lupus, padahal lupus itu belum tahu penyebabnya gitu ya. Terus pada hari ke-7 setelah selesai meditasi, diberikan konsultasi dengan pembimbingnya. Terus ibu ini cerita, "Pak, kenapa ya saya selama meditasi ini kok saya yang muncul itu selalu saya berada di dalam rahim ibu," gitu. Akhirnya bapak ini bilang, "Kemungkinan kamu ada trauma waktu kamu di dalam kandungan ibumu." Wah, menarik banget nih. Terus ibu ini bilang, "Nanti kalau pulang coba tanya ibu kamu, waktu ibu hamil apa yang terjadi?" Gitu. Akhirnya saya minta nomor teleponnya, saya pengen tahu. Kebetulan tinggalnya di Senen, jadi deket dengan rumah saya. Terus saya sering telepon-telepon, ternyata waktu sampai rumah, dia tanya sama ibunya, "Bu, waktu saya meditasi itu kan banyak muncul, aku tuh ada di dalam rahim gitu. Sebetulnya apa sih yang terjadi waktu aku di dalam rahim ibu?" Terus ibunya ceritanya, "Ah, kamu tuh dasar anak bandel. Ingat nggak, waktu aku hamil kamu, itu kan dulu kita pas cerai sama ayah. Jadi aku udah berusaha supaya kamu itu nggak lahir. Tapi kamu tuh dasar anak bandel." Sampai anaknya nangis, bener-bener itu terjadinya iya. Nah, rejection itu bisa merubah struktur sel molekul di dalam tubuh kita. Nah, itu sekarang diteliti, ada teori mengenai epigenetik yang meneliti pun sebetulnya seorang profesor di bidang biologi. Jadi, hal-hal ini kelihatannya sederhana banget dan paling mudah dilakukan sebetulnya. Tapi masih banyak yang belum mengerti. Nah, udah banyak penelitian yang dilakukan, kita tinggal menjalankan aja sebetulnya. Oke. Nah, tiap tahun tentunya ada pembinaan. Jadi selama di dalam kandungan, yang dibutuhkan oleh janin adalah diterima, diberikan cinta, kasih sayang. Nah, cinta kasih sayang ini akan terus mengikuti setiap pembinaan 0 sampai 3 tahun, cinta kasih sayang plus apa? Supaya anak percaya diri. Nah, 7 tahun adalah usia yang paling krusial karena belum ada gerbang bawah sadar itu. Jadi ngomongan ibu itu udah kayak sabda, A masuk plus gitu ya, B masuk plus. Jadi sangat hati-hati sekali pada saat kita ada anak 0 sampai 7 tahun. Oke, next slide please. Nah, tentunya kalau kita di keluarga ada kesedihan, panik, takut, cemas, setiap hari anak pasti akan terpapar dan terkena energi yang sama dari orang tuanya. Nah, disinilah kita perlu bangkit sebetulnya untuk merubah vibrasi diri sehingga kita pancarannya juga menjadi berbeda. Jadi keluarga yang diliputi kesedihan, mungkin panik, cemas, atau masalah-masalah dalam keluarga, tentunya ini akan membuat keluarga, anak-anak kita menjadi punya trauma, dan trauma itu diturunkan atau dilihat, dicontoh, diturunkan ya. Makanya kalau saya lihat menjadi orang tua, yang paling utama adalah paling berat adalah bagaimana menjadi contoh yang baik. Nah, beda dengan keluarga yang positif, senyum, happy, bahagia, semuanya keluarga juga akan merasakannya. Next slide, please. Nah, ini ada 3 contoh pengalaman yang salah dan saya nggak akan ngambil dari pengalaman orang lain, mungkin dari pengalaman keluarga sendiri. Waktu saya hamil pertama, Fonda lahir per vagina 5 jam. Itu saya belum belajar sama sekali hipnoterapi. Kemudian melahirkan kedua, saya senang banget karena saya belajar, saya siapkan lebih siap supaya melahirkan itu seperti orang di pedalaman. Jadi di pedalaman tuh lahir ditolong sendiri kadang-kadang, nggak ada bidan, nggak ada dokter, nggak ada edukasi apapun, tapi mereka sebetulnya udah melakukan setiap hari kayak olahraga, dia naik turun gunung gitu ya, makan juga polanya sehat. Nah, waktu saya hamil kedua Tania, itu melahirkan tuh saya selalu memberikan afirmasi ke diri saya, saat saya melahirkan sampai kamar bersalin, pembukaannya lengkap, kemudian mengejarnya sekali atau 2 kali aja, bayinya lahir dengan nyaman, dan itu terjadi semuanya. Pas sampai kamar bersalin pembukaannya 10 senti, kemudian, eee,
pas dokternya di situ, jadi dokternya ngecek periksa dalam, oh udah 10 sentilan, ngeden 2 kali selesai gitu, bayi lahir. Nah, karena sama sekali belum terpapar dengan yang namanya trauma, dengan yang namanya psikologi gitu ya. Dulu itu kalau hamil persiapannya hanya fisik aja. Jadi kalau ibu melahirkan, suami nunggu di luar ketok-ketok gitu. Tenang ma gitu. Padahal yang di dalam teriak-teriak. Nah, sekarang udah nggak bisa seperti itu. Suami akan menjadi pendamping yang utama, menemani ibu di kamar bersalin. Nah, saya adalah tipe bidan yang kalau misalnya ada ibu yang melahirkan, nggak didampingin suami, itu pasti saya marah-marah. Jadi kayaknya mungkin saya kualat ya, kayaknya ya. Jadi pernah suatu hari ada seorang ayah menemani ibunya, tapi dia harus ngantar pulang mertuanya. Jadi selama 2 jam habis melahirkan, ayah ini pulang ngantar mertuanya. Ternyata ibunya berdarahan. Jadi akhirnya saya harus cari darah kemana-mana. Nah, peristiwa itu yang buat saya bilang, pokoknya kalau melahirkan harus temenin suami. Terus seperti itu. Nah, saat saya melahirkan Tania, itu suami saya pas kerja di Bandung. Jadi proses melahirkannya sih oke, nggak masalah. Nyampe, ngeden, keluar, besok pulang. Enak banget gitu. Tapi mentalnya. Nah, hari ini putri saya kedua hadir bersama dengan kita. Mungkin dia akan cerita langsung apa yang terjadi. Tantan, ada di sini kah? Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Thank you, Tan. Thank you, Mami Lani. Iya, jadi perkenalkan semuanya, nama saya Tantan Kuswandi. Biasa lebih akrab dipanggil dengan sebutan Mbok Tantan atau Mbok Pijet Ningrat. Nah, tuh kan ada di kolom chat udah Mbok Tantan, my love you too. Ya, jadi melanjutkan cerita dari Bulani tadi ya. Jadi kenapa Bulani sampai benar-benar encourage banget untuk para suami untuk mendampingi istrinya pada saat di ruang persalinan. Jadi ceritanya begini saudara-saudara. Jadi dulu itu pas saya lahir ke dunia itu kebetulan memang ayah saya itu tidak bisa mendampingi karena ada urusan kerjaan gitu ya. Dan ternyata begitu saya dari lahir terus udah gitu beranjak dewasa, saya tuh mengidap penyakit asma ya. Jadi sesak nafas dan itu lumayan akut. Dalam 1 bulan itu saya pasti ada kambuhnya dan pasti ke IGD untuk menerima inhalasi gitu. Nah, waktu itu tuh saya pengen banget sembuh dari asma karena pengalaman untuk merasakan asma itu kan nggak enak ya, kayak near death experience gitu. Setiap kali kambuh tuh kayak harus nyari nafas yang harusnya gratis gitu kan. Nah, akhirnya saya cukup lama, 9 tahun lah, 9 tahunan itu cari cara gimana caranya untuk menyembuhkan asma gitu. Sampai berbagai cara benar-benar sampai makan bayi tikus pun pernah gitu, karena emang ada orang yang ngomong, oh lu mesti makan bayi tikus biar asmanya sembuh. Oke, gue telan bayi tikus gitu kan. Nah terus ternyata ya tetap bengek juga, tetap asma juga gitu. Dan suatu hari saya ikut yoga retreat. Yoga retreat itu dalam satu sesinya ada yang namanya candle meditation. Nah di candle meditation itu entah kenapa badan saya itu tuh ngeringkuk kayak posisi janin pada saat di dalam kandungan. Ngeringkuk seperti itu terus nangis-nangis tanpa henti gitu. Dan ternyata ketika dirasa-rasa lagi pada saat Ibu Lani mengandung saya dan pada saat Ibu Lani mau melahirkan saya tanpa ditemenin sama ayah saya, Ibu Lani tuh sebenarnya sok kuat gitu. Tapi dalam hati dia sedih dan saya sebagai janinnya yang ada di dalam kandungannya saat itu bisa merasakan kesedihannya Bu Lani. Dan ketika beranjak dewasa, saya belajar ilmu macam-macam. Akhirnya saya tahu bahwa si asma ini triggernya dari sisi psikologis adalah kesedihan mendalam. Nah, ketika saya tahu root cause-nya si asma ini, akhirnya saya bisa healing. Dan akhirnya setelah yang 9 tahun perjalanan menyembuhkan asma itu, saya tahu ternyata asmanya saya itu dari kesedihan mendalam yang dibawa dari
ternyata di dalam kandungan saat itu, saya bisa healing, yaitu healingnya dengan memaafkan ayah saya. Dari situ dengan memaafkan ayah saya, terus dengan saya juga mulai berlatih dan rajin yoga, terus dengan menggunakan essential oil juga, itu sangat-sangat amat membantu untuk proses healing saya. Sehingga yang tadinya 1 bulan saya pasti masuk IGD, lagi liburan bisa masuk IGD hanya untuk inhalasi, itu akhirnya dari 2015 sampai 2025 ini, saya baru kena asmanya itu 3 kali aja, yang tadinya 1 bulan sekali, gitu. Jadi, walaupun dari ibu-ibu misalnya di sini ada yang lahiran pertama berasanya oke lancar gitu, lahiran kedua oke lancar, ibunya mungkin kayak enggak tuh, aku tuh enggak trauma deh, aku pengen malah hamil lagi, lahiran lagi, tapi ternyata bisa jadi anaknya yang mendapatkan trauma dari ibunya gitu. Oke, sekian gitu aja cerita saya kembalikan lagi ke Mami Lani, thank you. Oke, thank you Tan for your sharing. Thank you for your forgiveness. Jadi sebetulnya trauma itu mudah-mudah susah kalau saya bilang. Begitu kita memaafkan, sebetulnya releasing-nya itu besar banget. Sebetulnya mudah-mudah susah. Jadi bagi yang punya pengalaman, bagi ibu, bapak yang hadir tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya ingat banget udah mulai dari dalam kandungan sedih. Kadang-kadang saking apa ya, tiap bulan selalu masuk IGD, setiap bulan selalu ada yang absen. Jadi waduh mau ujian nih, ujian tuh selalu deh kambuh gitu. Jadi selalu udah di mindsetnya sini nih, waduh kambuh pasti. Padahal perbuatan seperti itu tuh kayak mendoakan supaya anakku kambuh gitu. Itu kan kita nggak sadari karena kita ketidaktahuan. Nah harapannya setelah tahu, makanya hati-hati banget pada saat batin, pada saat bertutur kata, karena semuanya adalah energi. Oke. Nah, next slide please. Jadi aku tarik napas panjang. Nah, gimana dengan pengalaman Cipon Kuswandi? Nah, ini putri saya yang pertama. Mau cerita langsung atau diceritain nih? Cerita langsung aja ya, lebih enak ya. Oke, silakan Cipon. Oke, terima kasih Oma Lani. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Cipon Kuswandi. Kebetulan saya putri pertama Oma Lani. Latar belakang saya dari psikologi dan saya juga hipnoterapis. Saya praktisi hypnobreastfeeding dan juga hypnoparenting. Jadi aku mau cerita sedikit ya tentang pengalaman waktu hamil anak ketiga. Jadi anakku 3, yang pertama usianya 15, yang kedua 10, dan yang ketiga 8 tahun. Jadi waktu hamil pertama, dulu SC, hamil kedua berhasil VBAC. Nah, hamil ketiga ini, kaget sebenarnya karena masih, di dalam tahap ragu mau nambah atau enggak mau nambah atau enggak, dan kalaupun nambah pengennya dijarakin dulu, enggak sedekat itu jaraknya gitu ya, karena waktu itu anak kedua baru 1,5 tahun, masih nyusu gitu ya. Jadi begitu tahu hamil lagi, itu kaget gitu dan nggak siap gitu kan. Dan, apa namanya, di situ saya di awal-awal kehamilan itu sempet nangis, terus kepikiran gitu kan, karena kayak, "Aduh ini gimana ya, ini yang kedua masih 1,5 tahun, nanti" nggak nyampe 1,5, malah orang pas lahir itu bedanya cuma 2 tahun gitu kan. Jadi baru 1 tahun 3 bulanan kira-kira. 1 tahun 3 bulanan terus hamil lagi gitu ya. Jadi kepikiran, "Ini gimana nanti, sanggup nggak ya anak 3, ini anak 2 aja kayaknya masih adjust," dan lain-lain sebagainya. Pikirannya tuh banyak sekali dan bahkan ada momen-momen di mana saya sempat ngomong gitu ke anaknya gitu ya. Jadi waktu dari anak pertama sampai ketiga juga kita sering komunikasi janin, jadi saya sempat bahkan minta tolong, "Dek, kalau memungkinkan boleh nggak balik lain kali lagi? Kayaknya kalau sekarang mama belum siap deh," gitu. Tapi ternyata,
anaknya dan mungkin Tuhan gitu ya, udah bilang, "Ya udah stay, anak kamu yang ketiga ini hadirnya sekarang." Ya udah akhirnya saya berusaha gitu kan untuk bisa menerima. Nah di situ untungnya karena saya sendiri juga hipnoterapis, saya melakukan self healing sendiri, tapi ada di limit di mana, wah ini aku udah nggak bisa nih sendiri gitu ya. Akhirnya dulu di trimester pertama kehamilan aku cari terapis gitu ya. Jadi di sini aku sekalian mau cerita bahwa dengan latar belakangku sebagai psikologi, kuliah di psikologi dan latar belakangku sebagai hipnoterapis yang paham tentang self healing, tetap aja bisa merasa seperti itu. Sisi positifnya adalah, oke aku tahu apa yang perlu dilakuin gitu ya, supaya, sedihnya ini nggak berkepanjangan sampai trimester 2, trimester 3, dan apalagi sampai bahkan anaknya udah lahir masih kayak, "Aduh aku tuh nggak pengen punya anak," gitu ya. Itu kalau bisa sih jangan sampai gitu. Akhirnya aku ke terapis, dibantu untuk healing, dan trimester pertama itu akhirnya bisa nerima gitu ya. Tapi, ya karena respons awalnya itu udah kayak, "Aduh mampus nih hamil lagi," gitu ya, itu udah ada efeknya gitu buat ke janin. Dan ini bukan hanya sekedar kapan hamilnya, kapan si bayi ini datang, tapi juga perkara jenis kelamin. Jadi misalnya kalau ada ayah, ibu yang, "Aduh sebenarnya saya pengennya anak cewek, tapi kok sekarang saya hamilnya cowok." Nah itu juga mulai di acceptance gitu ya. Jadi jangan sampai berkepanjangan, pengennya yang lain dari yang udah ada sekarang gitu. Nah dari situ, ya efeknya ternyata anak saya pada saat lahir itu kulitnya bermasalah. Jadi dia didiagnosa waktu itu dermatitis atopi atau yang biasa kita kenal sebagai eksim. Nah itu perjuangan lagi gitu ya, dia benar-benar bisa eksim sampai berdarah-darah, kalau garuk-garuk gatalnya tuh benar-benar darahnya tuh ngucur, bahkan waktu itu pernah duduk di car seat, dipakein kaos kaki, itu kaos kakinya tuh sampai bisa diperes, itu diperes darah gitu ya. Jadi benar-benar eksimnya tuh lumayan parah, dan itu juga saya sama suami itu juga berjuang lagi gimana caranya supaya eksimnya ini bisa sembuh. Karena konsul ke dokter, ke beberapa dokter, sharing juga sama teman-teman yang anaknya punya pengalaman yang sama, itu eksim itu bisa dibilang asma kulit. Jadi si eksim ini kalau misalnya enggak ditangani dengan benar dari awal, lama-lama itu dia akan berubah ke asma. Jadi biasanya orang-orang yang eksim pernafasannya pun juga sensitif. Jadi lebih gampang batuk pilek atau kena keluhan-keluhan pernafasan yang lain gitu ya. Dari situ perjuangannya masih ada lagi gitu, yang ngomongin eksim bisa jadi satu webinar lagi tersendiri gitu ya. Jadi tapi alhamdulillahnya singkat cerita sekarang di usia dia yang 8 tahun, eksimnya udah jauh lebih reda dibandingkan pada saat dulu dia balita gitu ya. Jadi itu bersyukur sekali, benar-benar banyak support juga yang bantu, suami saya juga support sekali gitu ya. Jadi benar-benar, hamil ini jangan sampai ngerasa sendirian. Kalau misalnya butuh support apa dari suami, ngomong blak-blakan terus terang, "Aku butuh kamu bla bla bla," gitu ya. Jadi jangan dipendem-pendem sendiri, suami juga nggak ngerti kita maunya apa kalau kita nggak ngomong, gitu ya. Semoga sharing saya bisa membantu, dan aku doain semoga kehamilannya semua lancar-lancar, persalinannya juga nyaman, dan bisa sesuai dengan apa yang dipengenin sama ibu-ibu dan ayah juga. Terima kasih, aku kembalikan ke Om Malani. Thank you Cipon, be strong. Oke, 2 pengalaman lumayan PR-nya ya, tapi ya dijalanin hari demi hari akhirnya kita bisa. Oke, next slide please. Nah, ini sebetulnya dari awal saya belajar hipnoterapi dengan Dr. Erwin, beliau udah bilang kalau kita sedih udah nggak bisa nangis, yang nangis adalah organnya. Jadi kayak eksem, nangisnya kulit karena kesedihan kita udah mendalam. Nangisnya paru-paru menjadi asma. Nangisnya pankreas jadi diabetes. Nah, ini mungkin hal yang baru, perlu penjelasan yang panjang, tapi sebetulnya kejadiannya adalah seperti itu karena bisa merubah struktur dari molekul sampai ke atom sebetulnya emosi-emosi kita itu. Next slide please.
Nah, ini pengalaman saya pribadi. Jadi waktu ada klien hamil yang kedua, anaknya ini nggak bisa diem, belingsatan ke sana kemari gitu ya, lari ke sana kemari, ke sana kemari. Terus saya tanya, "Ibu waktu melahirkan dulu, melahirkannya gimana?" Saya tanya, ini hamil kedua, anak ini umur 5 tahun. Terus, "Oh, per vagina," katanya. "Cuman aku nggak bisa ngeden," katanya. "Terus gimana? Ada tindakan waktu itu?" "Enggak," katanya. "Didorong sama bidannya," gitu. Waduh, saya ini juga tukang dorong, Bu, dengan bentuk badan yang seperti ini, kok Ibu nggak kuat ngeden. Rasanya kita udah gemes banget, udah naik ke tempat tidurnya, dorong aja, set gitu, lahir gitu. Dan ternyata dia cerita, "Tapi anak ini lucu loh, Bu," katanya. "Lucunya gimana?" "Ya memang nggak bisa diem, aktif banget, kata dokter hiperaktif," gitu. Terus lucunya kalau ke rumah sakit itu kan ketemu dengan bidan yang nolong saya waktu melahirkan anak ini, dia yang dorong gitu. Jadi kalau pagi, kalau sore dia suka membantu praktek dokter SPOG. Nah, anak ini kalau dibawa, anak ini selalu kok ketemu bidan itu selalu bidan tuh dipukul-pukul gitu. Dipukul, "Aku benci kamu, aku nggak suka kamu, aku benci kamu." Terus aku tanya, "Loh kenapa kenapa dia benci? Padahal selama ini pernah ketemu?" "Ya enggak pernah ketemu sama sekali. Ketemu ya waktu saya kontrol ke dokter atau pas lahiran itu didorong," gitu. Padahal aku dipikir-pikir kan bidan tuh kan nolong saya ya, bulan ya dorong gitu. Ternyata setelah belajar gentle birth, oh ternyata berbeda. Nggak harus pada saat harus ngeden terus nggak keluar-keluar terus didorong. Kadang ternyata janin tuh perlu istirahat sejenak gitu. Jadi jangan didorong-dorong gitu. Kalau semuanya masih bagus sebenarnya sabar aja pasti juga keluar gitu. Nah, ternyata ini adalah bentuk trauma. Setelah saya diskusi dengan teman-teman, oh ternyata ini bentuk trauma juga gitu. Kalau dilanjutin gimana nih caranya nanti kalau akhiran ketemu dia lagi gitu. Untungnya saya ikutin persalinannya dia bisa melahirkan per vagina. Nah, pentingnya edukasi di saat ibu hamil, mulai dari melahirkan, mulai dari mengejan, itu kita harus paham. Oke, nah menarik banget karena hal-hal yang kadang-kadang kita nggak kepikiran ternyata, wow efeknya besar banget ya. Mungkin juga hiperaktifnya apakah ada masalah, saya sendiri juga nggak tahu itu perlu diteliti lagi. Next slide please. Oke, pemahaman yang penting banget mengenai program bawah sadar bagi ibu yang akan melahirkan. Jadi ini sangat penting dan dipraktekkan. Karena semuanya udah diteliti, tinggal kita mempraktekkan. Nah, challenge-nya adalah mempraktekkan. Jadi prakteknya itu nantinya ada beberapa tahapan. Next slide please. Nah, ingat ya waktu golden age 0 sampai 7 tahun ini masa yang paling penting. Ibu itu benar-benar seperti hipnoterapis. Tapi programnya kalau positif, kalau negatif jadinya negatif juga. Jadi apapun program yang dimasukkan pada anak akan masuk tanpa penolakan karena belum terbentuk gerbang bawah sadar itu. Jadi kalau kita bilang anak gua blok dia. Anak pinter, anak cantik. Jadi mulai dengan kata-kata yang positif supaya mereka juga menjadi generasi yang positif. 0 sampai 7 tahun, 0 yang dibutuhkan cinta. Ingat ya, sperma, sel telur dititipkan di dalam rahim ibu. Rahim adalah dari bahasa Arab yang artinya adalah cinta. Cinta kasih sayang. Oke, next slide please. Nah, program yang udah diinstal itu akan mempengaruhi apa aja. Dari karakter, perilaku, kebiasaan, penyakit. Nah, waktu ini bisa dilihat nanti, kadang-kadang kita ada chart yang dilihat keluhannya apa. Biasanya traumanya waktu dalam kandungan kah, di 3 tahun pertama kah, atau di 3 sampai 7 tahun. Dan biasanya kalau anak udah 3 tahun, kita juga foto auranya, jadi ada pelengkapnya juga. Oke, next slide please. Nah, program juga mempengaruhi takdir hidup seorang anak. Jadi mulai dari awal, mulai dari dalam kandungan, pembinaan harus benar. 0 sampai 3 tahun belajar. Sehingga pembinaan anak zaman dulu dan anak zaman sekarang itu berbeda sekali.
Anak zaman sekarang sangat cerdas. Kemudian juga cepet banget tangkapnya. Dan mereka banyak sekali anak-anak di tahun 2000 ke atas itu adalah anak-anak generasi yang modelnya itu tiknya anak, tapi jiwanya kayak orang tua. Jadi senangnya main sama orang dewasa gitu ya. Jadi pembinaannya pun berbeda, nggak bisa seperti dulu. Oke, next slide please. Nah, mereka akan menjadi seperti apa sih tergantung dari kita, dari orang tua. Jadi kita pun harus belajar dari anak-anak, nggak harus mereka aja yang belajar sama kita, tapi kebanyakan kita akan belajar dari anak-anak, mulai dari tipenya. Kenapa anak ini jadi nggak percaya diri ya? Jangan-jangan memang saya waktu hamil itu punya kesedihan mendalam, atau punya pada saat 0 sampai 3 tahun, dia nggak merasa dibina dengan benar. Jadi bisa menjadi berbeda. Mereka akan menjadi apa yang Anda program sejak di dalam kandungan. Jadi sebetulnya saya selalu selalu berbagi di dalam pada saat di dalam kandungan, ini adalah parenting yang paling mudah sebetulnya. Ketimbang kalau udah lahir dan menjadi trauma. Ya, jadi dari ilmu yang sederhana, kita relaksasi, rajin relaksasi, mendengarkan CD relaksasi, musik-musik relaksasi itu sangat bermanfaat sekali. Next slide, please. Nah, mau nggak saya jelaskan step by step healingnya? Dan kita sama-sama belajar bagaimana sih cara memprogram pikiran bawah sadar. Coba jawab di kolom komentar. Siapa yang mau? Nah, ini aku akan undang lagi ibuku tercinta, atau kita panggilnya biasanya panggilan cintanya Mak Gomai, yang menyemangati saya, ayo Oma semangat Oma, Oma semangat, Oma pasti bisa. Dan ternyata Mak kita juga hipnoterapis. Aduh, aku bersyukur banget sama Tuhan ketemu dengan sesama hipnoterapis yang udah punya 4 buah hati. Oke, silahkan Mak. Baik, thank you Oma. Oke, coba teman-teman. Sama-sama. Thank you banget sharingnya luar biasa sekali. Oke. Terima kasih. Para bunda udah heboh banget nih, mau Oma, mau gitu. Oke, Wah, berarti mau semuanya nih Mak, gimana Mak? saya ini. Saya cukup terkejut nih, bunda-bunda Mau Oma, ikut aduh. semua. Oke, Oma ini belum selesai Oma, kita lanjut dulu. Ini ada ilmu dari Oma yang perlu dilanjutin, 3 lagi aja Oma. Nanti Oke, aja siap. sampai thank you. Silakan Oma lanjut dulu. Oke, nah kalau mau selanjutnya pertanyaannya siap atau ready gitu kan? Yuk siapin alat tulis dan buku. Oke, teman-teman udah pada siapin alat tulis dan buku. Ini Oma mau ngasih 3 step untuk kita belajar langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk mereprogram pikiran bawah sadar. Oke, nanti di akhir saya akan sharing juga sama teman-teman semua. Oke, kita lanjut Oke, ya Oma. next slide please, Oma. Silakan. Oma sama Makku. Oke, step pertama. Nah, kita harus mulai belajar parenting. Sebetulnya yang ideal itu, Mak, parenting bikin before conception. Itu paling ideal. Itu yang sebetulnya program dari salah satunya Elena Tonetti. Sebelum kita hamil, itu kita belajar dulu jadi orang tua gitu ya. Kira-kira bahasa Indonesia kayak gitu. Step pertama, mulai belajar parenting dari dalam kandungan sampai remaja. Kemudian step kedua, next slide please. Nah, step kedua, melakukan afirmasi positif. Afirmasi itu kalimat penegasan. Kalimat-kalimat yang kita susun, kalimat positif, tidak boleh menggunakan kata-kata tidak, akan, atau jangan. Kemudian mendengarkan audio setiap hari sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena kita udah beres semuanya nih, udah beres semuanya, tidur, jadi otak itu udah siap menerima atau dalam kondisi rileks.
Nah, dengan mendengarkan audio, suara adalah getaran. Saya baru belajar mengenai terapi mengenai getaran, luar biasa sekali. Jadi getaran-getaran yang kita dengarkan setiap hari bisa merubah, bisa memperbaiki, bisa menyembuhkan. Getaran atau biasanya disebut musik gitu ya. Nggak usah harus belajar musik detail gitu, tapi dengan mendengarkan aja itu manfaatnya banyak sekali. Nah, apa yang kita dengarkan akan direkam di otak, kemudian direkam di otak bagian depan yang namanya prefrontal cortex, dan dia akan menyampaikan pesan itu ke dalam limbik. Jadi kalau ada sesuatu yang kita pengen rubah, ya kita harus mendengarkan suara supaya otak itu menerima pesan. Kok otak kita diciptakan Tuhan dalam keadaan yang luar biasa, tapi nggak pernah digunakan, sayang banget. Jadi mulai hari ini dan selanjutnya kau bisa dengerin dari sugesti-sugesti, dari kata-kata positif dengan mendengarkan audio setiap hari sebelum tidur. Jadi itu merupakan satu kebiasaan yang baik banget. Oke, next step please. Next slide. Nah, step ketiga adalah daily journaling. Menulis kalimat yang positif, menulis itu membuat getaran tersendiri, ya. Seperti kalimat bersyukur setiap pagi. Oh saya mak biasanya kok mandi pagi itu mak, mulai dari kepala gitu, aduh aku masih punya rambut gitu ya, mataku masih bisa melihat. Jadi bersyukur satu-satu. Kadang-kadang kok khusus waktu menyiapkan itu mungkin udah terburu-buru, terbirit-birit gitu, apalagi di Jakarta serba macet. Jadi dibiasakan waktu mandi gitu ya. Kemudian journaling itu mulai menulis. Tulisan itu juga berjiwa sendiri gitu. Suatu hari saya mendapatkan klien pertama hipnofertility saya adalah seorang jurnalis. Dan setelah saya hipnofertility, akhirnya hamil. Dan sekarang putrinya udah umurnya 20 tahun. Nah, dia bilang begini, kalau saya nggak journaling, mungkin aku udah bunuh diri. Jadi, betapa pentingnya journaling itu menulis setiap hari. Mungkin nggak usah harus di buku bagus. Syukur-syukur kok punya buku bagus. Kalau nggak ya di handphone bisa. Dia masih menyimpan journaling itu sampai kewer-kewer semuanya gitu, Mak. Dia bilang, ini loh journaling journaling hasilku hamil anakku gitu. Jadi semua ditulis, kok sempet langsung dia tulis, ada apa langsung dia tulis gitu. Nah, journaling menjadi satu step yang penting sekali. Memang kadang-kadang orang bilang, aku males nulis gitu. Nah, saya dulu sering jurnal itu waktu belajar intuition and dreams gitu. Jadi taruh buku, selalu tiap hari tulis mimpi apa, punya intuisi apa gitu. Sehingga itu bisa kita review hari demi hari. Dan banyak sekarang terapi-terapi hipnoterapi itu melengkapi dengan terapi itu dengan journaling. Oke. Gampang ya, Mak ya? Kayaknya gampang ya, tapi harus menciptakan habit yang baik. Nah, Gampang, itu Mak, asal dari ada aku, Mak. kemauan. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you, Oma. Thank you banget. Sama-sama, Thank you, Mak thank you. Gomay. Aku ambil alih ya, Oma, dari sini. Tapi teman-teman, mak-mak juga yang seperti saya, bunda-bunda jangan keluar dulu, oke? Karena kita masih ada sesi foto-foto nanti sama Oma Lani, dan nanti kita akan, bentar, saya add spotlight. Oke. Oke, nanti kita akan ada foto-foto bareng sama Oma Lani dan kita bakalan ada sesi Q&A yang saya yakin itu bunda-bunda udah pada nunggu. Sekarang saya mau nanya dulu para bunda, sudah banyak belajar 1 jam kita bersama, udah belajar semuanya, banyak ilmu yang didapatkan. Gimana teman-teman, boleh komen dong, dapat ilmu atau tidak nih? Oke, komen banyak banget. Cepet sejam berlalu, daging semua ilmunya, Masya Allah. Luar biasa, sungguh sangat bermanfaat. Oke, aku mau nanya lagi, lanjut. Siapa nih? Tadi, kayaknya sejam cepet banget, nggak terasa. Ada yang mau nggak belajar lebih dalam lagi bareng sama Oma Lani? Aku penasaran nih, ada yang mau lebih dalam lagi cuma sejam loh teman-teman. Kayaknya kurang nih, harus lebih dalam lagi nih belajarnya. Mau nggak nih teman-teman mau belajar lagi sama Oma ya? Lebih dalam dan juga lebih detail, dan juga nanti bakalan ada program-program bersama
Mbok Pijet, Mbak Tantan Kuswandi, dan nanti mungkin akan ada sharing juga sama Mbak Cipon. Boleh sama Pak Su juga boleh. Oke, teman-teman semua. Jadi teman-teman, saya mau nanya lagi satu lagi nih pertanyaan. Saya mau nanya, siapa di sini yang butuh nih dipandu sama Oma dengan teknik relaksasi agar bisa melahirkan dengan nyaman dan tenang? Boleh komen siapa yang ngerasa butuh, yang nggak butuh ya nggak apa-apa. Yang butuh langsung komen. Siapa yang butuh banget nih, aku butuh Oma, aku butuh dipandu, dibimbing biar aku bisa rileks, biar aku bisa tenang, biar aku bisa rilis traumanya. Oke, luar biasa sekali hari ini para bunda, semangatnya luar biasa. Oke, oke. Ini makin ramai, makin malam, makin ini ya, belum bosan semua. Aku lahiran anak pertama biar nggak trauma, Oma. Oke, luar biasa sekali, langsung meresap ke dalam bawah sadar. Oke, saya mau nanya dulu Bunda, kalau ada program untuk ayah dan bunda supaya pertama bisa melahirkan dengan tenang dan nyaman, bebas dari kekhawatiran, kemudian dibimbing dan bisa konsultasi langsung tapi di jam-jam tertentu ya Bunda ya. Yang pasti diprogram sedemikian rupa supaya para bunda bisa konsultasi dan bertanya langsung dengan Oma Lani untuk menghadapi kelahiran yang nyaman, dan nantinya akan ada kegiatan rutin bulanan bersama Oma untuk ibu hamil atau yang pasca melahirkan. Ayah dan bunda mau Malam, Mak. Malam, Mak. Wow, banyak yang bersemangat nih. Maaf Ibu, mati lampu lagi tadi, sorry teknis. It's Oke. okay. Ulang lagi dong para bunda, sorry banget asli ini, aduh tiba-tiba lagi mati lampu. Oke bunda, tolong komen satu kali lagi, mau ikut enggak kalau ada programnya? Yang pasti nanti akan ada komunitas. Mau nih bunda, sorry ya tiba-tiba mati lampu tadi. mau. Oke, thank you banget, siap. Oke, teman-teman semua, jadi Oma Lani sudah menyiapkan sebuah program bernama Cegah Trauma dari Dalam Kandungan yang dibuat langsung sama Oma. Dibuat berdasarkan praktisi yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dari pengalaman Oma yang bukan cuma 10-20 tahun ya, udah lama banget seorang bidan, seorang ibu, dan seorang Oma, dan ingin menyebarkan ilmu ke sebanyak mungkin orang buat teman-teman semua, khususnya para bunda yang lagi bersiap melahirkan. Di dalam program ini, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, sudah disiapkan audio relaksasi trimester 1 sampai dengan 3 senilai 499.000, oke? Dan teman-teman juga bakalan dapetin e-course basic hypnobirthing senilai 399.000 dan hacks mengatasi trompa saat bersalin senilai 299.000 dan membuat birth plan ideal senilai 199.000, birth preparation untuk bunda, ayah dan bunda, dan juga akan ada exclusive membership VIP community di mana teman-teman akan berkumpul dengan para bunda yang lain yang bergabung dalam komunitas dan mengikuti program bulanan. Bukan cuma untuk ibu yang sedang menjelang melahirkan, tapi juga untuk bunda-bunda pasca melahirkan ataupun yang lagi merencanakan kehamilan.
Jadi audio relaksasi ini bisa membantu banget buat para bunda supaya bisa lebih tenang, lebih damai dalam menjalani kehamilan dan mempersiapkan kelahiran. Yang pasti program ini tidak bisa kita berikan secara gratis, dan total dari program ini itu ada di 2.694.000. Tapi ini bukan harga yang mau kita kasih ke teman-teman semua. Teman-teman semua tidak perlu membayar semahal ini. Teman-teman yang mau bergabung di komunitas Omalani dan nanti akan berkumpul dengan Mbak Cipon dan nanti akan berkumpul juga sama Mbak Tantan untuk sharing di dalam komunitas ya cegah trauma selama kehamilan ini. Anda bisa ikuti hanya dengan biaya 249.000 dan Anda semua akan mendapatkan semua yang tadi saya sebutkan. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan program, boleh banget langsung aja daftarkan diri di link yang ada di layar ini. Sambil kita masuk ke sesi foto-foto dulu ya Oma, boleh ya? Siap. Oke, bunda-bunda sebelum yang mau daftar boleh yang tapi tunggu sebentar, kita mau masuk ke sesi foto-foto. Boleh saya stop share dulu. Janek boleh tolong di foto dulu biar kita bisa lihat nih 200 para bunda sudah stay dari awal sampai akhir dan nanti habis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yuk di foto dulu ya para bunda, standby duduknya yang ini yang tegak, yang ini biar kelihatan semua. Senyum, Oma juga senyum, silakan. Janek, Oke, jangan lupa. aku hitung ya, Baba ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih Jane. Saya share screen lagi untuk yang mau mendaftar. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab untuk para bunda yang udah nggak sabar banget nih dari tadi pengen ngobrol sama bunda. Yuk, boleh kita sistemnya on mic, jadi boleh raise hand dulu untuk yang mau saya pilih, yang mau nanya sama Oma. Ada macam-macam nih, ada yang trauma karena dari keluarga, ada yang trauma karena dari sebelum-sebelumnya. Ini ada Mbak Sia nih, boleh on mic Mbak Sia? Silahkan on mic biar kita bisa dengar nih Mbak Sia dari kota mana, ada keluhan apa, dan apa yang mau ditanyakan sama Oma Lani. Silakan. Bisa on ini, bisa unmute. Klik. Udah aku klik situ. Oke. Silahkan Mbak Sia. Selamat malam Oma, selamat malam Ma. Malam juga. Jadi aku tuh lagi apa ya, kayak struggle sama overthinking gitu loh Ma. Jadi ibu aku itu kan hamil pertama keguguran. Mertua aku juga hamil pertama keguguran. Terus saudara sepupu aku itu hamilnya juga meninggal dalam kandungan gitu Oma. Nah, habis itu kayak di IG aku itu banyak banget keluar konten-konten tentang kureta, terus tentang anak yang meninggal dalam kandungan, terus keguguran kayak gitu. Nah, aku kan hamil penantian 5 tahun, jadi kayak takut gitu loh Oma, jadi kayak overthinking, jadi kayak kalau ada konten tentang keguguran, kureta itu langsung aku skip. Jadi kayak trauma sendiri gitu loh Oma. Mungkin ada saran dari Oma atau teman-teman gitu, apa keguguran itu bisa nurun juga ke anak? Oke. Silakan Oma. Siap. Mbak Sia, sekarang udah berapa minggu hamilnya? Halo Mbak Sia. Halo Mbak. Hamil yang 7 minggu Oma. Sekarang Mau 7 minggu. memasuki, ya, Ini hamil pertama ya berarti ya? ya. Oke, jadi kalau keguguran itu biasanya kan dokter suka periksa. Jadi sebaiknya memang periksa ke dokter, terus yang siapa tadi dari beberapa saudara itu yang keguguran, kalau yang oma kan nggak mungkin, ibu, saudara, sepupu atau siapa itu, mungkin bisa dicek. Memang ada satu hal, secara kromosom bisa berarti dari turunan atau keluarga.
Tapi yang kita bisa lakukan kalau kehamilan adalah anugerah dari Tuhan, kita masih bisa memperbaiki dengan cara afirmasi. Tentunya tetap periksa ke dokter ya Mbak Sia ya, bukan nggak periksa ke dokter hanya afirmasi aja gitu. Karena mungkin ada hal-hal tertentu yang kita nggak tahu. Misalnya nih, bukan karena kromosom, misalnya mungkin karena kekentalan darah. Jadi pas nempel itu nggak bisa langsung jatuh gitu. Itu juga bisa. Kalau kekentalan darah kan bisa diterapi supaya darahnya nggak kental, supaya waktu dia nempel itu lebih kuat gitu. Jadi memang harus ke dokter dulu. Kemudian kalau memang semuanya nggak ada, ya kita bisa melakukan afirmasi. Nah, afirmasi itu harus jelas. Kalau kadang-kadang ibu yang pengen hamil tuh afirmasinya cuma ngomong aku pengen hamil, dikasih sih hamil sama Tuhan, tapi mungkin hamilnya nggak sampai cukup bulan gitu. Jadi hamil sampai 9 bulan, kemudian lahir sehat lahir batin gitu. Nah, itu lengkap jadinya ya. Jadi sekarang mungkin cek ke dokter, kemudian ada beberapa yang mungkin dites dulu gitu. Kalau semuanya negatif, bisa dengan afirmasi. Jadi Nah, overthinking itu kan mikirnya kejauhan, belum tentu terjadi, tapi mikir gitu. Ya Eh, enggak? maaf apa, sebelumnya kan saya ada ngeflag, saya periksa ke dokter tuh katanya juga apa beresiko keguguran gitu. Pas di USG itu ada kayak gumpalan darah. Nah, itu jadi makin overthinking gitu loh, Oma. Nah, karena kalau misalnya ada riwayat perdarahan, kemudian dicek di USG ada gumpalan darah, apa yang akan dilakukan oleh dokter? Ya kan mungkin kamu harus istirahat gitu kan. Jadi ada hal. Kemudian mungkin kamu dicek kenapa perdarahan gitu. Kemudian akan dikasih obat kan di situ untuk nguatin rahim misalnya seperti itu. Ya tetap harus cek ke dokter jadi nggak bisa. Selama ini cek ke dokter nggak? Ya balik ke dokternya. Kemudian untuk perdarahan ini saya harus apain dok gitu. Baik, Oma. Oke. Terima kasih, Oma. Tapi muka kamu tenang banget kayaknya. Soalnya udah Hah? dengerin Oma tadi. Sebenarnya kalau malam tuh kadang kayak kepikiran gitu loh, Oma. Kadang kayak nangis sendiri. Jadi kalau pikiran tuh kepikiran buat kamu tuh yang muncul apa? Pokoknya kalau Takut ada ke konten gitu, tip kan scroll-scroll gitu ya, Oma. Terus tiba-tiba ada konten tentang tentang apa artis gitu hamil terus keguguran tuh jadi kayak aku takut juga gitu loh. Soalnya kan dari mertuaku, dari ibuku, saudara-saudaraku itu mengalami semua gitu. Kayak aku takut juga kena gitu loh, Oma. Nah, aku pernah punya kasus sih ada ibu yang memang endometriosis. Jadi dia komen tuh sakit banget gitu sampai guling-guling. Nah, anaknya punya anak kembar dua, itu masih kecil-kecil, masih di bawah 12 tahun lah gitu. Karena ibunya itu kalau mens guling-guling sakit, akhirnya dia begitu mens juga guling-guling sakit gitu. Padahal dua anaknya ini setelah dicek nggak ada endometriosis. Jadi kadang-kadang seperti itu karena kita ngeliat, terus kita kepikiran ke sana gitu. Jadi sekarang kamu harus bisa memberikan afirmasi yang positif gitu. Atau self talk, wah kehamilanku sampai 9 bulan. Oke, lahir nyaman, lancar gitu kan, minim trauma. Oke, kan belum tentu dari keturunan juga. Dari pikiran juga bisa. Dan selama kamu hamil trimester pertama, itu sebetulnya lebih lebih apa? Lebih welcome gitu. Jadi kalau di kehamilan itu kan sperma ketemu sel telur kemudian ditiupkan ruh. Ruh pun juga mau masuk itu kadang-kadang takut kalau kamu itu overthinking gitu. Jadi harusnya kamu menyiapkan diri gitu. Happy gitu kan, happy terus ikhlas, pasrah, biar dia masuknya enak gitu. Kayak saya mau bertamu ke tempat kamu gitu. Kalau misalnya ruangannya nggak bagus kan saya cepet keluar. Oke sih ya, Baik, Oma. dicoba Terima ya. kasih ilmunya ya. Sama-sama di CD panduannya nanti lengkap itu. lanjut. Ya, jadi aku sih saranin banget untuk gabung di komunitas cegah trauma dalam kandungan ini dengan 249.000 ini. Pastinya nanti khususnya nih Mbak Sia
bakalan dapetin panduan juga dan nanti ada audio relaksasi untuk membantu Mbak Sia biar bisa lebih tenang dalam menghadapi kehamilannya supaya nggak overthinking juga karena ada audio relaksasi untuk didengarkan setiap malam beserta afirmasi dan kalau bisa nih aku saran di ini aja kalau lagi scroll TikTok ditolak aja tidak tertarik gitu supaya kitanya nggak makin overthinking. Oke, sehat-sehat Mbak Iya, Sia. atau Kita nggak usah scroll, lanjut. Mak. Iya, betul. Setuju aku, Oma. Kita lanjut ke ini Vicky Reisa Albaiti. Ya, ini perempuan atau laki-laki? Ke Mbak atau Emas? Vicky Reisa Albaiti boleh on mic? Kalau bisa on cam. Silahkan. Ini Bapak, Ibu, atau halo? Oh iya. Oh ya, silahkan. Oh ini sudah keluar. Sudah Ibu. masuk. Halo. Oke. Halo, Oh masuk, iya, masuk. terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sudah. Oke. Waalaikumsalam. Sebenarnya hampir sama struggle untuk menghilangkan trauma. Tapi di sini saya mau tanya kalau mau memulai program hamil dengan menghilangkan trauma anak pertamanya meninggal gitu. Jadi anak pertama saya meninggal usia 2,5 tahun. Jadi untuk memulai kehamilan yang menyenangkan, kehamilan yang minim trauma itu anak saya itu sakitnya itu tiba-tiba, nggak tahu tiba-tiba dia kena autoimun, tiba-tiba langsung masuk ICU seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vicky. Semangat. Oke. Silahkan Oma. Panggilannya siapa ini, Mbak? Halo Mbak Resa ya, aku panggil Mbak Resa ya. Halo Mbak Resa, ikut merasakan kesedihannya, tapi nggak bisa berlarut, hilang. Tidak bisa berlarut-larut. Jadi di trauma healing, halo, Ya, bisa dengarkan? Agak-agak kurang lancar Iya. Abang bulan. Oke, jadi memang ada satu program di trauma ya healing, terima kasih. tapi bisa Gimana? kita ikuti dari, halo, ada satu program untuk trauma healing karena kehilangan gitu ya. Iya, Mungkin halo. kehilangan itu bisa keguguran atau anak udah lahir usia tadi berapa 2,5 tahun ya. Ada programnya cukup dalam sih itu, tapi dengan ngikutin panduan relaksasi yang ada, karena ada cegah trauma juga, ini bisa didahului dengan mendengarkan ini dulu, Mbak. Halo Mbak, kok hilang? Masih bisa mendengarkan, Iya, Mbak Resa? Aman kalau dari Oma aman. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya ini kita bisa lebih dalam lagi untuk menjelaskan ke Mbak Vicky tadi ya. Kita lanjut ke Alawiyah. Halo Mbak Alawiyah. Selamat malam. Silahkan. Ayo Bapak-Bapak ada yang mau raise hand? Halo, selamat malam Mbak Alawiyah. Dari kota mana nih Mbak Alawiyah? Saya dari Jakarta Timur. Oke, silahkan. Apa yang mau ditanya sama Oma? Terima kasih untuk kesempatannya. Maaf off cam. Ya. Oke. Gimana Mbak Olivia? Oma, jadi saya sedang hamil 38 minggu ya sekarang. 38, hamil yang ke? Hamil kedua, tapi anak pertama. Yang pertamanya KET. Oh, KET, oke. Iya.
Jadi sekarang kan udah menjelang persalinan ya. Jadi keraguan saya itu, ketakutan saya itu adalah saya itu belum menemukan provider yang serap gitu di hati. Karena kan saya sering lihat kontennya Oma, terus pernah ikut kelas bidan kita, ada Oma juga di sana. Jadi saya belum menemukan standar yang menurut saya tuh ideal, yang selama itu saya tuh pelajari bahwa provider itu harus seperti ini, SOP melahirkan terus seperti ini. Jadi saya takut dirobek jalan lahirnya karena saya ikhtiarnya ingin melahirkan pervaginal gitu. Jadi ketakutan saya itu mah takut tidak bertemu dengan provider yang serap gitu, takut apa-apain gitu. Jadi dan di daerah saya itu Takut dirobek ya, soalnya putus-putus ya, Mak. iya Betul ya, Mak? iya. Takut dirobek. Oke. Jadi daerah saya belum menemu klinik yang mensupport hypnobirthing gitu dari saya. Ibu di Jakarta ya? Jakarta Timur. Iya. Oke. Nah, ini ada yang ke Tembuni, Mbak, udah yang jawab ya. Jadi kita juga kerjasama dengan Tembuni Birth Center, atau kalau sama bidan juga nanti kita bisa kasih alamat. Nah, untungnya di materi yang saya akan share ini, nanti udah ada video yang namanya pijat perineum. Jadi memang kalau bisa pilih provider yang sayang ibu ya. Jadi kok bisa, sebetulnya vagina itu kan nggak harus digunting atau dirobek, cuma memang butuh kesabaran gitu. Seandainya ibu nggak sabar gitu, itu juga susah. Jadi sebaiknya ibu ikut edukasi. Dan edukasi itu lengkap di paket ini, Bu. Kemudian nanti ibu bisa ke bidan, itu bidan Eri juga bisa di Depok. Tembuni tadi udah disebutin ya, walaupun dokter itu jarang sekali melakukan episiotomi atau digunting itu. Sebetulnya yang paling nggak pernah gunting adalah dukun, Bu. Tapi kalau ibu disuruh ke dukun kan nggak mau, Bu. Dan dukun juga jarang sekarang nolong bersalin karena dilarang mereka. Jadi saya pun belajar perineum massage itu, Bu, dengan dukun. Karena, wah, dukun tuh jagonya nolong bersalin, nggak gunting, Bu. Nggak pernah gunting karena dia nggak bisa jahit. Jadi makanya saya sekarang juga banyak memberikan layanan untuk perineum massage. Seandainya toh ada robekan, lukanya itu lebih cepat pemulihannya di massage. Jadi saya ngajarin ke ibu sama ayah, terus nanti ayah melakukan tiap hari. Nah, di paket ini itu sebetulnya udah ada semuanya, Ibu. Jadi tinggal lihat videonya, tinggal melaksanakan, tinggal dengerin musiknya. Ya. Tinggal cari bidannya atau dokternya. Nanti bidannya juga bisa dibantu ya, Oma. Iya, nanti aku bisa kasih alamatnya kalau mau. Iya. Terima kasih, Oma. Kita lanjut lagi. Ini saya mau ke Bapak-bapak. Bapak Irfan. Ya, kok nggak ada bapaknya ini? Saya mau ke Bapak-bapak. Bapak Irfan, silahkan ya. Ada yang raise hand ya. Yang mau nanya di raise hand ya. Pak Irfan, silahkan. Halo, tapi ini istrinya yang Istrinya Pak Irfan, Oke. Pak. Silahkan. Jadi dengan Ibu siapa? Dari kota mana? kali ini dari Gresik, Jawa Timur. Terima kasih kesempatannya untuk saya bertanya. Jadi begini, Oma, ini saya sedang hamil, usia kandungannya sekitar 35 minggu, dan ini kehamilan kedua. Jadi kehamilan yang kedua ini awalnya kami expect kehamilan ini datang sebelum tahun ini gitu. Tapi ternyata kemudian tahun ini tahun kemarin ya sebenarnya ya, karena sudah 35 minggu. Nah, sebenarnya tahun kemarin itu kita nggak expect untuk hamil. Saya nggak expect untuk hamil karena sedang merencanakan mau sekolah lagi begitu, dan butuh waktu bagi saya untuk menerima bahwa oh ya begitu ya, ada titipan dari Tuhan Yang Maha Esa di rahim saya yang membuat saya akhirnya harus menghentikan mimpi saya sementara begitu, Oma. Nah, kemudian ternyata selama perjalanan kehamilan begitu, ketika saya periksa ke dokter, tensi saya kalau diukur itu cenderung tinggi, Oma. Dan sudah minum obat yang diresepkan oleh dokter, kemudian juga sudah mulai exercise, bahkan kadang juga saya coba bed rest, itu masih
cenderung tinggi. Nah, apakah ada ya, Oma, ya, kaitan antara, pengalaman rejection itu terhadap kondisi tekanan darah saya yang cenderung tinggi, dan kalau memang ada begitu, Oma mungkin sudah banyak pengalaman ya, dan mungkin pernah menangani, kasus seperti saya, itu, eee, apa yang perlu saya lakukan begitu, Oma? Karena juga, saya juga sepertinya sekarang sih sebenarnya sudah mulai, accepting ya, Oma. Oh ya, apa namanya, saya harus menjaga kehamilan saya dan lain sebagainya. Sudah mulai berkenalan juga dengan, hypnobirthing, dan sudah mulai mencoba afirmasi dan lain sebagainya. Tapi kadang itu bahkan kalau mau periksa dokter untuk USG saja itu ada anxiety gitu, bahkan harus didorong suami kalau mau periksa, karena kayaknya takut juga kalau mau periksa ke dokter begitu, Oma. Jadi mungkin, apa saran dari Oma terkait, dengan kondisi saya begitu, Oma, supaya saya, tensinya bisa turun begitu dan harapannya bisa lahir secara normal. Alhamdulillah sih kemarin kalau dari pemeriksaan biokimia dan apa, organ lain, insyaallah hanya hipertensi saja, belum belum dan jangan sampai ada preeklamsi begitu. Terima kasih. Oke. Nah, saat melakukan hypnobirthing waktu itu sugestinya apa ya, Bu? Belum ada yang spesifik ya, cuma sehat gitu, Mah. Saya dan janin sehat, plasenta, eee eee, lancar dalam mentransfer zat gizi dari saya ke janin begitu, Mah. Oke. Jadi kalau kita punya kasus hipertensi, kita harus bisa bedain dulu, Bu. Kalau dari dokter mungkin secara fisik oke, berarti kan karena mental, Bu. Ya kan? Nah, mental ini kemungkinan kan ibu ada 2 pilihan nih, hamil, kemudian tadinya mau sekolah ya, tadinya mau sekolah. Nah, itu memang udah benar-benar lepas dari batin ibu atau sebetulnya masih penasaran gitu? Karena yang namanya aku udah acceptance, acceptance tuh kadang-kadang kita ngomong gini, "Aku sebetulnya udah acceptance, tapi," gitu, "masih tapi," gitu, itu belum, ya. Jadi coba coba dikoreksi lagi, aku benar-benar udah ikhlas, aku mau jalan ini, kayak waktu itu ada juga ibu mau hamil, tapi dia mau ngurusin warisan gitu. Jadi terpisah gitu tuh susah banget sebetulnya. Akhirnya saya bilang, "Kamu pilih salah satu, karena kalau misalnya kamu udah ikut program saya, terus masih mikirin warisan itu susah," saya bilang. Sedangkan dia mau IVF gitu kan. Nah, sama ini juga gitu, Bu. Jadi coba dibuat benar-benar lahir batin, kemudian afirmasi. Penting itu kalau ibu punya tekanan darah tinggi ya, tekanan darahnya menjadi normal. Sampai ke akar masalahnya. Karena akar masalahnya kan untuk hipertensi itu banyak sekali gitu. Kalau sebelumnya oke tekanan darahnya, kemungkinan karena kepikiran kan. Coba juga minta maaf juga mama dedek bayinya, "Dek maaf ya, mama nih galau," gitu kan. Galau kan sebetulnya ibu galau kan? Ya nggak, Bu? Sekarang coba fokus, Bu, fokus karena sebetulnya di kehamilan ini pasti kan ada rencana Tuhan yang paling baik. Rezeki yang besar gitu, Bu. Rezeki itu kan nggak harus uang. Dan kehadiran bayi ini juga akan berubah alam semesta kan, Bu. Tadinya nggak ada jadi ada. Dan ada seorang Pak Ustadz yang bicara sebenarnya janin itu adalah calon kalifatullah, Bu. Jadi dia nggak mungkin bohong. Jadi ibu setiap hari yang di perut ibu itu calon wakil Tuhan, Bu. Nah, sekarang ibu mau gimana? Nah, senyum kan, Bu? Coba tiap hari senyum gitu kan. Terus afirmasinya tekanan darah menjadi normal. Mungkin kalau mendengarkan suara saya tekanan darahnya bisa turun, Bu. Karena saya dulu pernah punya klien, Bu. Ibu ini kalau ke dokter tekanan darahnya tinggi, Bu. Tapi kok ke bidan nggak pernah tekanan darahnya tinggi. Sedangkan dia tekanan darah tinggi kan harus lahir sama dokter. Jadi akhirnya kan bingung ketemu saya, terus saya bilang, ya kalau dari sisi apa namanya, dari sisi aturan memang harus lahir sama dokter.
kalau setiap kali ke Bu bidan tekanan darahnya nggak tinggi kan nggak masalah lahir sama bidan. Lahir sama bidan, Bu. Gitu. Tapi itu memang dia juga maksudnya cukup berani mutusin itu. Tapi selama cek di situ tuh nggak pernah tinggi. Gitu. Jadi coba ke bidan, Bu. Ibu tinggal di mana, Bu Irfan? Di Saya Gresik. tinggal di Gresik, Jawa Timur, Oma. Oh, Jawa Timur. Jawa Iya. Timur, ya, oke. Itu dulu, Bu, waktu melakukan hipnobirthing, afirmasinya tekanan darahnya jadi normal. Jadi nanti sebetulnya di sini kan ada trauma, cegah trauma itu juga bisa memperbaiki setiap struktur fisik organ kita gitu, Bu. Tinggal Ibu waktu afirmasi tambahin aja tekanan darahku menjadi normal. Jangan turun ya, Bu. Kok turun jadi hipotensi repot nanti. Normal. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Oma, Ya, Bu. sarannya. Kalau bisa juga Ibu cari di Gresik pasti ada, Bu. Gresik itu kan dekat Surabaya, ada banyak praktisi hipnobirthing di situ. Bidan juga. Ya, Oke. Semoga terima tekan kasih. darahnya turun ya, Bu ya. Enggak turun, normal. Amin. Amin, minta doanya, Oma. Iya, Terima doaku kasih. selalu buat Ibu Irfan. Sehat Oke, selalu kembali ke ya. Mak Oke, Gomel lagi. satu pertanyaan lagi mungkin untuk Mbak Diajeng. Nah, saya pilih yang ini ya, yang on cam ya biar enak gitu. Waduh, Mbak Diajeng. Oke, halo, selamat malam Om Malani dan teman-teman malam semua. juga Mbak Diajeng. Sebelumnya saya mau berterima kasih Dari untuk mana? kesempatannya malam ini. Saya dari Jakarta, Oma. Iya, Oh, dan tetangga dong. iya, Oma, dan saat ini usia kehamilan saya di 39 minggu, jadi sebenarnya sudah sangat mendekati HPL. Menunggu hari. Iya, betul, Oma. Jadi Oke. saya ingin sharing dan juga bertanya, Oma. Jadi selama kehamilan ini, saya alhamdulillah merasakan kehamilannya itu minim keluhan dan juga lancar. Saya sangat enjoy menikmati kehamilan saya ini, gitu. Dan beberapa kali saya juga mengikuti kelas-kelas hypnobirthing dan juga rutin melakukan yoga. Nah, namun di perjalanan menuju persalinan ini sudah sangat mendekati HPL, ada sedikit kegalauan, yaitu pada saat kontrol terakhir dari rumah bersalin saya dirujuk ke rumah sakit untuk di USG, lalu dengan tiba-tiba dokter Obgyn mengatakan bahwa posisi janin saya tuh masih oblik, lalu air ketubannya berkurang dan langsung dijadwalkan untuk SC di tanggal 20. Nah, di situ yang sangat-sangat membuat saya panik gitu. Padahal secara birth plan saya ingin melahirkan secara normal dengan teknik hypnobirthing dan juga persalinannya tuh nyaman seperti itu, Oma. Jadi dalam 1 minggu ini sih, Oma, jadi agak galau karena tiba-tiba dijadwalkan seperti itu dan juga tidak ada diskusi gitu. Tapi dari saya sendiri tuh tetap yakin untuk bisa melahirkan sesuai dengan birth plan saya itu, Oma, gitu. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah beberapa momen selama kehamilan ini saya pernah mendengarkan keributan di rumah saya karena adanya perdebatan antara adik saya dan orang tua saya. Nah, itu beberapa kali sih membuat saya sedih seperti itu. Nah, jadi butuh masukannya sih, Oma, gimana untuk benar-benar mempersiapkan dalam mendekati HPL ini. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama mungkin sering mendengarkan perdebatan antara ibu sama adik yang buat kamu sedih, ya kan? Itu yang pertama lebih baik yang kamu lakukan, kamu kan udah belajar hipnobirthing. Saat belajar hipnobirthing kan udah diajarin komunikasi dengan janin kan. Berarti komunikasi sama dedek bayinya, maaf ya kemarin itu aku Bunda merasakan sedih karena gini gini gini. Tapi setelah kamu minta maaf, kamu harus berubah karena itu kan hanya perdebatan, sebentar lagi mungkin juga selesai gitu kan. Nah, yang kedua nih, karena kalau oblik kemungkinan dokter akan sesar. Kalau masih oblik gitu ya, 39 minggu itu nunggu kan dokter belum tentu nunggu sampai 42 minggu, paling 40 minggu. Jadi ada
tadi Ibu juga udah bilang aku udah melakukan gerakan yoga gitu. Nah, coba ke guru yoganya tanya gerakan-gerakan apa yang bisa membuat bayiku menjadi letak kepala. Memang kalau sungsang gitu kita dengan gerakan sujud gitu itu bisa bantu. Sampai komunikasi juga sama dedeknya. Dek, bantuin Bunda ya posisi kamu yang optimal supaya lahirannya bisa nyaman gitu. Jadi persalinannya nyaman, kemudian alami. Maksudnya itu enggak di SC gitu. Tapi tetap kontrol sama dokternya tetap Bu. Ibu kan mulai sama dokter kan. Gitu. Toh kalau misalnya oblik juga nggak bisa ke bidan Bu. Ya, jadi coba pertama minta maaf dulu karena pernah sedih. Kemudian yang kedua ke guru yoganya. Yoganya di mana Bu biasanya? Yoganya biasanya di mana Ibu? Halo, Halo Ibu. Ya, halo. untuk yoganya itu sebelumnya pernah bersama bidan Niken di daerah Jakarta Timur. Oke. Jadi bidan kan banyak udah tersertifikasi tuh Bu dengan Perinata Gentle Yoga. Jadi ngerti anatomi panggul, ngerti gimana caranya gerakan ini bisa membuat bayi ibu menjadi letak kepala gitu. Ya, tetap optimis boleh sih. Waktu saya hamil pertama itu saya sampai 37 minggu juga masih sungsam. Dan dokter udah nanyain kapan kamu mau dioperasi gitu. Saya bilang nanti 40 minggu. Karena dokter menanyakan itu biasanya kalau otaknya sungsang itu jangan sampai pantatnya masuk gitu Bu. Kalau pantatnya masuk nariknya susah gitu. Sebetulnya maksudnya itu. Tapi ternyata saya berenang sambil komunikasi muter Bu. Ya udah nggak jadi sesar. Kemarin beberapa bulan yang lalu juga ada Sandra juga 39 minggu baru muter. Dan itu pun yang muterin anaknya, Bu. Jadi anak pertamanya yang ngomong sama adiknya. Dek, ayo dek, kamu nanti lahir lewat jalan yang udah kakak siapin ya. Nih di sini ditunjukin, set sini ya dek. Langsung adik bayinya itu ngikutin set gitu. Jadi akhirnya ya nggak jadi disesar. Tapi memang dokternya juga tidak kamu sesar karena dokter yakin bahwa kepalanya bisa muter gitu. Kalau ibu yakin, ya ditunggu. Tapi tetap periksa Bu. Oke? Oke, baik Oma. Terima Semangat. kasih. Thank you para bunda, sisa 150 orang yang sudah stay sampai jam segini nih. Saya agak trouble dengan teknis, but thank you banget Oma yang udah sharing sangat banyak sekali. Sama-sama, Saya mau remind dulu kepada para bunda, jadi program kita yang tadi kita udah jelaskan yaitu program Wariskan Cinta Cegah Trauma dari Dalam Kandungan ini program apa kalau bunda bingung? Ini adalah program di mana para bunda yang lagi mempersiapkan kelahiran akan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Oma dalam bentuk e-course panduan untuk suami dan istri, dan juga akan mendengarkan juga afirmasi berupa audio relaksasi untuk trimester 1 sampai dengan trimester 3. Jadi fungsi dari program ini adalah untuk membantu para bunda yang mungkin malam hari ini belum bisa dijawab semua pertanyaannya dan keresahannya satu persatu, tapi buat para bunda yang perlu bimbingan, arahan supaya bisa mengatasi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan dalam proses kehamilan sampai dengan nanti melahirkan, maka program ini kami sudah siapkan untuk membantu para bunda supaya bisa lebih tenang, lebih rileks, dan yang pasti lebih nyaman dalam menghadapi persalinan. Oke, itu kurang lebih dari saya untuk informasi tentang program Cegah Trauma dari Dalam Kandungan. Untuk yang pengen daftar, silahkan sudah kami share ada di grup tata cara ordernya, dan Anda bisa bergabung di komunitas bareng Ibu Lani dan anak-anaknya yaitu Mbak Tantan dan Mbak Cipon yang akan membantu
membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan pengarahan untuk para bayi, untuk pijat bayi yang nyaman, yang rileks, nanti akan dibantu sama Mbak Tantan. Yang membutuhkan ilmu parenting nanti akan dibantu sama Mbak Cipon dan nanti sama Oma Lani. Yang juga butuh guidance juga atau arahan untuk bagaimana nanti proses melahirkan yang nyaman dan tenang, nanti akan ada sesi khusus juga bersama Oma Lani. Oke, kurang lebih itu dari saya malam hari ini. Saya mohon maaf banget kalau hari ini agak-agak sedikit kurang bersahabat teknisnya, tapi luar biasa. Terima kasih untuk para bunda yang sudah stay dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Oma. Terharu sekali dengan materinya, luar biasa sekali. Oke, saya tutup. Makasih Mak Gomai. Iya, saya tutup untuk Makasih buat semua teman-teman, semua peserta. Oke, saya tutup. Sukses lahirannya. Semuanya udah 30-an, ada Amin, nyaman, lancar. 1 minggu dan 30 minggu, mudah-mudahan lancar, sehat, selamat, sehat lahir batin untuk para bayinya. Terima kasih, saya tutup untuk webinar malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, dan yang untuk bergabung, selamat datang di komunitas bersama Oma Lani Kuswandi. Saya tutup semuanya. Terima kasih, selamat malam, bye-bye. Thank you, Oma, bye-bye. Bye.